Kabar yang bikin padek panas dingin, kenapa sih banyak fans bilang Veda Ega Pratama salah pabrik? Iya, katanya si bocah ajaib dari Gunung Kidul itu harusnya naik KTM, bukan Honda. Fans-fans garis keras mulai bikin perbandingan kayak pasangan yang lagi cekcok, KTM tuh lebih kuat, lebih cocok buat kamu. Padahal Honda diam-diam kayak mantan yang percaya diri, yakin Veda bakal balik-balik juga ke dia. Tapi di balik teriakan netizen, ada yang lebih penting. Kenapa Veda milih tetap bersama Honda? Apakah karena cinta sejati nggak butuh alasan, atau karena kontraknya udah kayak janji nikah sah di atas kertas? Sabar, nanti kita bongkar semuanya. Tapi sebelum kamu gas ke bawah, yuk bantu jurnalis motor seperti kami tetap ngepul. Klik tombol like-nya, share biar nggak dibilang egois, dan subscribe supaya kamu jadi pasangan setia saluran ini. Karena kalau kamu nggak klik, bisa-bisa Honda sama KTM aja yang balikan, kamu ditinggal update. Kalau kamu pikir jadi juara Asia Talent Cup itu udah pasti bikin semua pabrikan rebutan, tunggu dulu. Veda Ega Pratama memang sukses bikin sejarah sebagai rider Indonesia pertama yang jadi juara ATC 2023. Tapi begitu dia melangkah ke Junior GP, ternyata suasananya beda, kayak cowok keren yang baru pindah sekolah, tapi nggak ada yang ngajak duduk bareng di kantin. Honda bawa dia naik kelas, tapi banyak yang bertanya, kenapa nggak langsung dideketin KTM aja? Bukannya KTM itu kayak pasangan idaman, cepat, agresif, dan selalu bikin deg-degan? Tapi tenang dulu guys. Di balik keheningan Honda, ada strategi. Mungkin Veda memang tipe yang suka hubungan jangka panjang, bukan yang gampang pindah ke motor lain cuma gara-gara spek. Lagi pula, siapa tahu Honda lagi siapin kejutan kayak mantan yang tiba-tiba datang bawa cincin. Jadi sebelum kalian ngegas ngejudge, tahan dulu opininya. Dan jangan lupa, bantu channel ini biar nggak kayak Veda di lintasan, kesepian tanpa dukungan. Klik like, share ke sesama fans motor, dan subscribe biar update terus, karena drama ini baru pemanasan. Pertanyaan yang bikin netizen lebih panas dari knalpot sirkuit. Kenapa KTM selalu dikaitkan dengan performa buas, sementara Honda kadang dicap adem kayak pasangan yang udah pacaran 5 tahun tapi belum nikah-nikah? Di kelas Junior GP, para pengamat mulai nyorot performa mesin. KTM dianggap punya akselerasi galak dan stabilitas miring yang cocok buat pembalap muda. Di sisi lain, Honda dituding main aman, lebih cocok buat rider yang suka hubungan tanpa konflik, alias nggak banyak drama, tapi juga nggak bikin jantung dak diduk. Fans Veda pun terbelah, ada yang bilang, kalau Veda tetap di Honda, dia bakal kalah saing. Tapi ada juga yang percaya, cinta sejati butuh waktu buat mekar. Bisa jadi, Honda sedang bangun chemistry dulu sama Veda, nggak mau buru-buru kayak gebetan yang gampang bilang sayang. Nah, apakah ini soal mesin, atau soal kepercayaan jangka panjang? Sebelum kita bongkar apa yang Honda sembunyikan di balik firing, yuk bantu dulu channel ini naik podium algoritma. Klik tombol like-nya, bagikan ke grup balap dan mantan gebetan, dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan drama antara Veda, Honda, dan KTM. Karena cinta segitiga ini makin panas. Beredar bisik-bisik di paddock dan grup WhatsApp balap. Katanya Honda lagi ngeracik mesin Veda biar bisa ngimbangin performa KTM. Tapi mereka melakukannya diam-diam, kayak gebetan yang suka ngasih kode tapi nggak pernah nembak. Ya, Honda seolah sedang main strategi ala silent treatment yang misterius, nggak banyak ngomong di media, tapi ngulik spek mesin di belakang layar. Beberapa pengamat mencium adanya modifikasi tersembunyi, entah dari ECU, suspensi, sampai karakter gas yang katanya lebih nendang dari sebelumnya. Kalau benar, ini mirip pasangan yang kelihatan cuek, tapi tiba-tiba nongol bawa hadiah pas ulang tahun, auto bikin baper. Mungkinkah Honda sedang membuktikan bahwa mereka siap all-in untuk Veda, tanpa harus ngumbar janji manis di depan publik? Atau ini cuma trik supaya Veda nggak lirik-lirik KTM lagi? Yang jelas, kalau benar ada upgrade, maka Honda punya rencana jangka panjang, bukan sekadar numpang lewat. Dan sebelum kamu lanjut scroll ke bawah, yuk bantu channel ini naik gigi. Tekan tombol like-nya, share biar temanmu nggak ketinggalan drama teknikal ini, dan subscribe biar kamu jadi orang pertama yang tahu saat rahasia ini terbongkar. Karena di dunia balap, cinta itu kadang butuh teknologi.
Kalau kamu pikir pembalap bisa pindah tim sesuka hati kayak pindah hati ke gebetan baru, sayangnya kamu salah besar, guys. Di balik senyum Veda di podium, ada dokumen tebal yang mungkin bikin dia terikat sama Honda lebih lama dari hubungan kamu yang gak jelas statusnya. Rumornya, Veda sudah dikontrak jangka panjang oleh Astra Honda Racing Team, dan itu bisa berarti dia nggak bisa pindah ke KTM walaupun hatinya mungkin udah mulai goyah. Seperti pasangan yang udah terlanjur tunangan tapi tiba-tiba naksir tetangga sebelah, nggak bisa langsung cabut, ada banyak yang harus dipertimbangkan. Termasuk loyalitas, pembinaan, dan tentu saja, pasal penalti kalau nekat minggat. Tapi di sisi lain, bisa jadi ini juga bukti bahwa Honda memang serius ingin. Di balik senyapnya Honda soal spek motor Veda, muncul kabar yang bikin Paddock bisik-bisik penuh iri. Katanya, Veda adalah anak emas pabrikan. Ia bukan cuma numpang nama, tapi disiapkan buat jadi legenda hidup, kayak pasangan yang dari awal udah dikenalin ke orang tua, bukan cuma disembunyiin di biowa. Beberapa sumber menyebut Honda sedang membangun proyek jangka panjang untuk menjadikan Veda sebagai representasi Asia Tenggara yang bisa bersinar di dunia Eropa. Bahkan, tim-tim Eropa mulai ngelirik, tapi Honda pasang badan. Kalau betul ini strateginya, maka Honda bukan cuma ngajak balapan bareng, tapi juga ngajak bangun masa depan bareng. Eits, ini bukan gombalan receh ala balap sirkuit TikTok, ini langkah serius buat mencetak sejarah. Veda bisa jadi pembalap pertama yang bawa bendera merah putih sampai level Moto2, bahkan MotoGP, tetap pakai seragam merah khas Honda. Jadi, kalau kamu masih mikir Veda harus cabut, coba pikir lagi. Mungkin dia nggak butuh hubungan yang lebih cepat, tapi hubungan yang lebih kuat. Like dulu dong kalau kamu tim loyal. Share ke pacar yang suka ghosting biar belajar dari Honda, dan jangan lupa subscribe. Karena kisah cinta antara pembalap dan pabrikan ini belum sampai klimaksnya, dan kamu nggak mau ketinggalan kan? Drama Veda ini makin mirip sinetron prime time, guys. Setelah semua rumor, bisikan kontrak, dan isu upgrade, sekarang kita masuk ke titik krusial. Bagaimana masa depan Veda? Apakah dia bakal terus bertahan dengan Honda kayak pasangan yang setia meski sering dibilang kurang greget? Atau justru lompat ke KTM yang katanya lebih hot di lintasan? Jangan salah, dunia balap juga punya godaan. KTM dikenal agresif ngerekrut pembalap muda, kayak pacar baru yang modalnya gede dan suka kasih kejutan. Tapi ada juga opsi ketiga, bisa jadi ada pabrikan Eropa lain yang mulai naksir diam-diam dan siap ngasih lamaran lebih manis. Ducati? GasGas? Aprilia? Siapa tahu? Veda saat ini berada di persimpangan besar, dan apapun pilihannya, akan membentuk jalur karirnya ke depan. Ini bukan cuma soal mesin, tapi soal siapa yang benar-benar serius invest masa depan bareng dia. Jadi, siapakah yang bakal jadi pasangan sah Veda di dunia motorsport Eropa? Yuk bantu kita viralkan kisah cinta beroktan tinggi ini. Klik like biar algoritma nggak jadi mantan yang lupa, share ke sesama fans balap yang suka drama, dan subscribe karena kelanjutannya pasti lebih seru dari F1 di tikungan akhir. Dalam dunia balap, salah pilih tim bisa kayak salah pilih pacar, awalannya manis, endingnya bisa zonk. Banyak pembalap muda yang karirnya meredup gara-gara terlalu lama bertahan di pabrikan yang nggak kasih ruang berkembang. Nah, itulah kenapa banyak fans Veda mulai khawatir. Kalau Honda nggak segera naik level, Veda bisa nyangkut di zona nyaman dan performanya stagnan. Padahal, kita semua tahu dia punya potensi jadi bintang internasional. Tapi di sisi lain, pindah ke pabrikan lain juga bukan tanpa risiko. Seperti pindah dari pasangan setia ke yang lebih hot tapi doyan gonta-ganti rider. Bisa aja dia cuma jadi cadangan kedua, atau lebih parah, jadi simpanannya doang. Itulah dilema Veda sekarang. Bertahan dengan yang mengenalnya sejak kecil, atau ambil risiko dan lompat ke yang lebih agresif? Yang pasti, keputusan ini harus matang. Karena di dunia balap, nggak ada fitur balikan kalau udah telanjur pindah. Jadi, kalau kamu punya pengalaman cinta serupa, drop komentar ya. Dan jangan lupa tekan tombol like biar Veda tahu banyak yang dukung dia mikir panjang, share ke teman yang suka drama pacaran dan motoran, dan subscribe karena keputusan Veda bisa muncul kapan aja, dan kita bakal jadi yang pertama bahas. Kalau kamu pikir Honda anggap Veda cuma numpang lewat, coba pikir ulang.
Di balik semua spekulasi, ada satu fakta yang nggak bisa dipungkiri. Veda adalah rider Asia Tenggara pertama yang bikin Honda bersinar lagi di level junior Eropa setelah sekian lama. Istilahnya, dia itu anak sulung yang dibesarkan dari nol, dibentuk dari usia dini, sampai sekarang mulai dilirik dunia. Masa iya sih Honda mau melepas begitu aja ke KTM yang tinggal ambil jadi? Ini mirip banget kayak pasangan yang udah nemenin dari awal susah. Ditikung sama si dia yang cuma modal mobil dan parfum mahal. Honda pasti punya perasaan juga, Chow. Apalagi mereka udah bangun program jangka panjang, bukan cuma kontrak asal tempel stiker. Dan bisa jadi, Veda juga ngerasa punya tanggung jawab moral buat ngangkat nama pabrikan yang ngasih dia panggung sejak bocil. Tapi ya, kita tahu, kadang cinta butuh lebih dari sekadar kenangan manis, ada soal performa juga, kan? Jadi, apakah Veda bakal setia? Atau realistis demi masa depan? Kita lihat nanti. Tapi sebelum itu, bantu dulu channel ini tetap ngegas. Like sekarang juga biar nggak ketinggalan info penting, share ke geng motoran kamu yang suka debat pabrikan, dan subscribe karena penutup kisah cinta Honda dan Veda tinggal selangkah lagi. Inilah pertanyaan yang kini menggantung di langit-langit padek dan kolom komentar. Kalau Honda nggak bisa kasih Veda motor secepat mimpinya, apakah KTM siap jadi pelabuhan baru yang lebih memanjakan? Banyak yang bilang, KTM seperti mantan keren yang selalu siap menampung dan langsung ngasih motor buas, tanpa banyak basa-basi. Tapi apakah Veda memang cocok jadi anak adopsi KTM, atau justru takdirnya adalah menorehkan sejarah bersama Honda sampai ke MotoGP? Karena kalau bicara soal klik, chemistry Veda dan Honda itu udah kayak pasangan yang ngerti kode tanpa perlu ngomong panjang. Tapi ingat, balap bukan soal perasaan doang. Ini juga soal waktu, mesin, dan kesempatan. Kalau Honda terlalu lama PDKT tapi nggak kasih progres nyata, ya bisa-bisa Veda beneran jadi jomblo karir yang disambar pabrikan lain. Kita semua cuma bisa menunggu dan menebak sambil nonton aksinya di sirkuit. Tapi satu hal pasti, langkah selanjutnya Veda akan menentukan arah sejarah motorsport Indonesia. Jadi, kamu tim setia bersama Honda atau tim Gasketem? Drop opinimu di komentar. Dan pastikan kamu tekan tombol like biar algoritma YouTube nggak kayak mantan yang nge-ghosting, share ke grup pacarmu yang suka balapan, dan subscribe karena kisah ini